kalau kamu sekarang marah-marah sama Jenny, dia nggak mungkin ngaku. Karena kita nggak punya bukti. Iya kan, kita nggak punya bukti. Gak ada. Ya memang. Tapi aku ngeliat orang yang mirip sama Jenny. Gak bisa Devan, itu nggak bisa dijadiin bukti. Kamu Asep kan? Asep Kusnadi? Saya ini Herman, tangga kamu di Sukabumi. Kamu ingat kan? Sial, kenapa sih dunia sekecil ini? Kenapa orang-orang di masa lalu kok tiba-tiba aja muncul satu persatu? Papa kenal sama Pak Wildan? Iya tentu saja. Kita ini tetanggaan di Sukabumi. Iya memang sih. Kamu pasti nggak inget. Karena ketika Pak Asep pindah, kamu itu masih bayi, Cakra. Pak Asep, saya senang banget bisa ketemu lagi sama Pak Asep. Apalagi sekarang malah jadi rekan bisnis. Maaf Pak Herman. Mungkin Pak Herman ini salah orang. Saya bukan Asep Kusnadi, Pak. Loh, jadi Bapak bukan Pak Asep Kusnadi? Iya, Pak. Dan saya nggak pernah kenal dengan orang yang bernama Asep Kusnadi. Karena dari kecil, dari lahir, saya udah tinggal di Jakarta, Pak. Saya nggak pernah tinggal di Sukabumi. Tuh kan salah, Pak. Om, maaf ya, kami berdua udah salah orang kayaknya, Om. Saya minta maaf Pak Wildan. Ternyata saya salah orang. Karena wajah Bapak itu mirip banget sama teman saya. Sama tetangga saya waktu di Sukabumi, Pak Asep Kusnadi. Ya, nggak apa-apa, Pak. Memang di dunia ini banyak orang yang wajahnya mirip. Ya, mungkin aja kebetulan kan? Iya Pak. Bisa aneh gitu ya. Ya, kadang-kadang orang yang nggak ada hubungan darah sama sekali, wajahnya bisa mirip. Mungkin itu karena pola genetik manusia itu kan terbatas. Jadi, kalau ada kemiripan, itu bukan satu hal yang mustahil, Pak. Iya Pak. Saya sekali lagi minta maaf Pak Wildan. Nggak apa-apa, Pak. Agenda kita bagaimana, nah? Baik, Pak Wildan. Izinkan saya menjelaskan ya, Pak Wildan ya. Masa sih aku salah mengenali orang? Aku yakin betul Pak Wildan ini orangnya. Postur, suara, wajah sangat mirip Asep temanku di Sukabumi. Iya, ini orangnya. Setuju saya. Ide kamu memang bagus. Saya senang sekali. Pak Herman. Iya Pak Wildan. Ini anak Pak Herman ini punya bakat bisnis yang luar biasa, Pak. Insting bisnisnya itu melahirkan ide-ide baru. Saya senang. Mungkin nurun dari bapaknya ya. Terima kasih Pak Wildan, pujiannya. Ayo, lanjutkan lagi. Baik, Pak. Jadi saya kira karena kita baru mengakuisisi lahan baru di sebelah proyek kita. Selamat siang, bisa dibantu? Mbak, saya mau check out ya. Check out, baik. Sudah dipastikan tidak ada barang yang tertinggal ya? Sudah. Kalau gitu bisa ditinggal aja. Pegangan sini. Sebel banget sih. Harusnya urusan Alia mati itu udah selesai. Kenapa jadi kayak gini? Susah banget sih nyingkirin dia dari Devan. Selamat siang. Siang. Bisa dibantu? Mau check out ya? Check out, baik.
dari kamar 1933 ya. Sudah dipastikan ibu dan bapak tidak ada barang tertinggal di kamar ya? Iya. Tidak ada ya? Baik, sudah bisa ditinggal kamarnya. Terima kasih. Terima kasih. Gimana caranya supaya aku bisa bener-bener singkirin Alia dari Devan? Nyawanya Alia kayak kucing aja. Makanya tadi nggak tewas di dalam sauna itu. Jangan kamu pikir kamu bisa pulang dalam keadaan baik-baik aja ya Alia. Pokoknya kamu harus ngerasain pembalasan aku yang jauh lebih kejam. Enak aja kamu nyaris nyelakain aku dengan nyuruh orang masukin ular ke mobil aku. Gak nyangka ya Alia. Hadiah nginep di hotel yang harusnya menyenangkan hampir aja jadi tragedi. Kamu nyaris celaka loh. Maafin aku ya, aku udah lengah. Bisa-bisanya aku kecolongan gak bisa jaga kamu dengan benar. Devan, kamu teh jangan nyalahin diri kamu sendiri. Kan kamu yang nyelamatin aku. Kamu sigap banget langsung nolongin aku. Coba kalau enggak, mungkin aku udah meninggal di ruang sauna itu. Jangan ngomong begitu. Ya tapi kan kenyataannya memang kayak gitu. Kamu yang udah berhasil nyelamatin aku. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang bakalan peka kalau aku lagi dalam bahaya? Makasih ya Devan. Lagi-lagi kamu tuh udah nyelamatin aku. Devan, itu ada tukang buah. Boleh berhenti dulu nggak? Aku pengen yang segar-segar. Boleh. Misi. Oh iya, Ibu. Bang, saya mau beli... ini nanas. Iya, ini baru banget dipotong kan ya? Iya, kebetulan baru ngupas. Masih seger-seger. Ya udah, saya mau 3 box. Oh ya, baik. Enggak kebanyakan tuh. Jadi saya bungkusin ya, Bu ya? Kamu juga sekalian mau semangka nggak? Kelihatan manis tuh. Enggak, aku cuma mau nanas. Pak, berapa Pak? Makasih Pak. Semuanya jadi 75.000. Kembaliannya buat bapaknya. Wah, makasih ya Pak. Semoga rezekinya tambah lancar. Kasih Pak, amin. Devan, di situ ada taman, kita makannya di situ aja yuk. Ayo. Ya, makasih ya Pak. Kasih Pak. Sama-sama Ibu. Kita makan nanasnya di sini aja, Devan. Aduh, kok tiba-tiba mau makan nanas? Aku udah lama gak makan nanas nih. Oke. Nih colokannya. Kok colokan sih? Tusukannya dong. Sarwa kene mencek orang Sunda mah colokan, tusukan, sama. Sama emang? Sama kan? Kan bener. Ini sih udah jelas kalau Alia itu emang gak hamil.
Waktu itu aja masih bisa dia berantem. Sampai jatuh juga kandungannya tetap aman. Sekarang malah berani makan nanas. Buah yang jelas-jelas banyak orang tahu itu jadi pantangan buat ibu hamil. Udah, aku gak ragu lagi. Alia itu cuma pura-pura hamil. Dia udah nipu semua orang mentah-mentah. Terutama Om Baldi. Sampai rela bikinin acara besar-besaran demi menyambut cucu palsu. Ini bisa jadi bukti. Sampah di mana ya? Udah nggak apa-apa, nggak usah nyari tempat sampah. Kalau emang nggak ada, bawa aja boxnya nanti dibuang di tempat sampah rumah. Ada Jenny. Jenny? Ada Jenny di mana? Jenny ada di belakang kita lagi sembunyi di balik pohon. Sebelah mana? Jadi liatin tuh. Iya, udah juga sih. Ya, jangan sampai dia tahu kita bisa ngeliat dia. Tuh kan, aku jadi makin yakin bahwa perempuan yang aku lihat di koridor hotel menuju sauna itu Jenny. Jadi aku makin yakin bahwa yang sabotase ruangan sauna itu Jenny. Dan juga jangan-jangan kecurigaan aku selama ini bahwa orang yang motong tali ayunan di villa itu pasti juga Jenny. Jenny benar-benar udah keterlaluan. Aku harus bikin perhitungan sama dia. Devan, jangan. Percuma, Devan. Kalau kamu sekarang marah-marah sama Jenny, dia nggak mungkin ngaku. Karena kita nggak punya bukti. Iya kan, kita nggak punya bukti. Gak ada. Ya memang. Tapi aku ngeliat orang yang mirip sama Jenny. Gak bisa, Devan. Itu gak bisa dijadiin bukti. Yang ada nanti malah Jenny marah balik sama kita. Kita dibilang fitnah lah, apalah. Iya, tapi aku kesel banget sama Jenny. Yang dia ngelakuin sama kamu itu udah bener-bener keterlaluan. Lagian ngapain sih dia ikutin sama awasin kamu terus? Kurang kerjaan banget tuh orang. Iya justru itu, makanya. Jenny kan emang kurang kerjaan. Nah kita jangan malah kepancing sama dia. Biarin aja. Kalau kita udah punya buktinya, baru kita bisa konfrontasi. Kalau sekarang percuma, buang-buang waktu doang.